Siap, gerak. Setengah haluan kencang kanan, gerak. Tegak. Gerak. Persiapan duduk. Siap. Laksanakan. Terima kasih. Baik, anak-anakku, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Pagi. Kita semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran dulu kalian yang ada di sini. Andika Virus, Anugrah Robi, Ahmad Nuruda, Arif Budiman, Ridwan Saputra, Satria Purnamaji, Triwayu Saputra. Alhamdulillah di sini nihil semuanya, habis semuanya. Berarti alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan semuanya ya. Ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Baik anak-anak sekalian, hari ini nanti Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem pendinginan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem pendinginan? Sistem pendinginan itu adalah sesuatu yang nanti bisa mengontrol suhu, temperatur suhu. Sistem pendingin itu ada dua. Ada dua. Yang pertama yaitu sistem pendinginan udara, yang kedua adalah sistem pendinginan air. Oke. Baik, nanti sebelum ke situ saya ingin nanti kita ada semacam trik ini dinamakan atau metode ini dinamakan metode stop, latihan pernafasan, di mana latihan ini nanti digunakan untuk mengontrol emosi kita. Sejauh mana kita emosi bisa dikontrol, bisa meminimalisir. Nah, nanti saya harapkan kalian semuanya bisa mengerti teknik ini, teknik stop. Oke ya, baik, kita akan bersama-sama akan melakukan teknik yang disebut teknik stop. Oke, yang pertama silakan kedua kaki disilangkan di depan. Dua kaki silangkan di depan, kemudian kedua tangan di depan di kaki kalian. Setelah itu pejamkan mata pelan-pelan, pejamkan mata, relax. Kedua tangan dicoba digerakkan dengan relax ya. Kemudian kedua kaki kita coba goyang-goyangkan, relax. Kedua kaki kita goyang-goyangkan, relax. Oke, kita coba lagi. Kemarin kita coba mengambil pernafasan. Kita coba hirup nafas pelan-pelan, hirup, tahan, lepaskan pelan-pelan. Kita hirup lagi, tahan, hembuskan pelan-pelan. Sekarang kita buka mata pelan-pelan. Terima kasih. Itu yang disebut dengan teknik stop. Tepuk tangan kita semuanya. Baik, anak-anakku, itu yang tadi disebut stop. Itu ada salah satu teknik untuk mengontrol emosi
kalian. Baik, saya langsung saja ke materi yang tadi pernah saya sampaikan di awal, yaitu tentang adanya sistem pendinginan. Baik, sistem pendinginan merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur kerja tetap pada yang ideal. Nah, sistem pendinginan ini nanti akan terbagi menjadi dua. Ada sistem pendinginan udara, ada sistem pendinginan air. Kalau sistem pendinginan udara itu nanti hubungannya sama AC, ya, karena dengan udara. Tapi kalau sistem pendinginan air nanti hubungannya sama yang ada airnya, ada radiator, ada termostat dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem pendinginan air. Seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem pendinginan air, di mana salah satu komponen sistem pendinginan air adalah radiator. Radiator adalah komponen yang berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah bersirkulasi dalam mesin. Selanjutnya ada yang namanya tutup. Tutup radiator berfungsi untuk mencegah air pendingin tidak tumpah dan mengatur sirkulasi air pendingin dari radiator ke tangki cadangan dan sebaliknya. Selanjutnya ada yang namanya tangki cadangan atau reservoir tank. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan di sini. Nanti ketika kalian praktek, ketika kalian praktek, di sini ada yang warna putih seperti ini, tidak hanya satu. Ada yang ada dua, ada tiga. Satunya nanti untuk buzzer, satunya untuk minyak rem, ya, untuk minyak rem. Nah, yang ini adalah untuk tangki cadangan dari radiator. Nah, tangki cadangan itu sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air utama dari radiator. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pompa air. Nah, pompa air ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari water jacket ke radiator. Selanjutnya ada yang namanya termostat. Nah, termostat ini terletak biasanya tidak jauh dari yang namanya kepala silinder, dekat dengan situ, dengan kepala silindernya. Nah, termostat ini ada katupnya di sini, ini yang hitam-hitam ini. Dia ini kondisi penutup. Dia akan membuka ketika sudah mencapai suhu antara 80 sampai 90 derajat Celcius. 80 sampai 90 derajat. Selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini yang tadi saya jelaskan di depan, ini nanti membantu dari radiator. Ini kan, pada radiator utama saat kendaraan tidak mendapatkan. Nah, jadi radiator itu tidak bisa bekerja sendirian. Dia tidak bisa kerja hanya mengandalkan siriknya. Dia tidak bisa bekerja hanya mengandalkan inti radiatornya. Tetapi dia butuh bantuan yang lain. Siapa? Kipas pendingin. Selanjutnya ada water jacket, berfungsi untuk menjaga temperatur mesin. Selanjutnya ada cairan pendingin atau air coolant. Cara berfungsi untuk mengatur suhu. Nah, kali ini nanti saya minta kalian mempraktekkan sistem pendinginan. Nanti kan memeriksa tadi apa yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan saya mencobakan tutorial video pemeriksaan dari sistem pendinginan. Biar kalian itu tahu cara pemeriksaan pendinginan. Ini, oke? Coba.
Jika kita menghendaki komponen sistem pendingin pada mesin bisa bertahan lama dan melebihi lifetime atau umur yang ditentukan oleh pabrikan, maka komponen sistem pendingin harus rutin dilakukan perawatan berkala. Periode perawatan berkala sistem pendingin seharusnya bersamaan dengan perawatan berkala sistem lainnya pada mesin kendaraan. Perawatan berkala sistem pendingin dilakukan dengan menempuh prosedur sebagai berikut. Pertama, periksa kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka isi atau tambahkan air pendingin hingga menyentuh garis full pada tangki reservoir. Pastikan kondisi air pendingin di tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli, karat, atau kotoran. Kedua, periksa kondisi radiator. Pastikan radiator dan selang tidak berubah bentuk atau rusak. Periksa kekuatan tekanan pompa dan inti radiator serta kerapatan sumber penguras air dengan menggunakan tes tutup radiator yang dihubungkan dengan bagian atas radiator. Jika setelah dites dengan menggunakan alat tidak terjadi perubahan tekanan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kebocoran sistem pendingin. Ketiga, periksa kondisi tutup radiator. Dengan menggunakan alat tes tutup radiator, periksa tegangan pegas dan kedudukan patuh vakum pada tutup radiator. Jika tutup terbuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi standar, yaitu 0,75 sampai dengan 1,05 kg per cm persegi dengan limit toleransi 0,6 kg per cm persegi, maka tutup harus diganti. Apalagi jika kondisi tutup rusak atau tidak dapat menutup dengan rapat, maka juga wajib untuk diganti. Keempat, periksa kondisi tali kipas penggerak cooling fan. Pastikan tali kipas tidak retak, berubah bentuk, terlalu kencang atau aus, serta tidak terkena oli atau gemuk. Pastikan persinggungan tali kipas dan puli terjadi dengan sempurna. Pastikan juga tekanan tali kipas tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang dengan cara memberikan tekanan menggunakan alat penekan tali kipas sesuai ketentuan sebagai berikut. Jika tali kipas baru, beri tekanan sebesar 125 plus minus 25 lbs. Sedangkan tali kipas bekas atau lama beri tegangan sebesar 80 plus minus 20 lbs. Kelima, periksa kondisi termostat dan water pump. Dikarenakan termostat berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin pada suhu kerjanya ke radiator, dan pompa air yang berfungsi memompa air pendingin agar memiliki tekanan dalam bersirkulasi pada mesin kendaraan. Maka, pemeriksaan kondisi termostat dan water pump pada perawatan berkala hanya dilakukan dengan cara: pertama, mengamati indikator temperatur mesin yang terdapat pada dashboard kendaraan. Jika temperatur normal, maka dapat disimpulkan bahwa termostat dan water pump berfungsi normal. Tetapi jika terjadi overheating, maka dapat dimungkinkan salah satu komponen tersebut mengalami malfungsi. Kedua, mengamati aliran volume air pada radiator saat mesin dinyalakan. Jika terlihat air mengalir atau bersirkulasi, maka dapat disimpulkan termostat dan water pump berfungsi normal. Namun, jika berhenti, maka komponen tersebut malfungsi.
Ketiga, pemeriksaan visual waterpump. Jika terdapat tetesan air atau berbunyi berisik, maka pompa air mengalami malfungsi. Nah, Sobat SMK, mudah bukan cara perawatan berkala sistem pendingin pada mesin kendaraan? Hanya dengan 5 langkah utama pemeriksaan secara periodik akan menjadikan komponen sistem pendingin kita awet dan tahan lama. Tetapi, apa ya yang akan terjadi jika salah satu komponen sistem pendingin rusak? Coba kalian cari jawabannya ya. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selamanya. Sampai jumpa. Jadi nanti tugas kalian tak bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian praktek menggunakan mobil yang ada di belakang sini. Nanti silakan kalian identifikasi, kalian periksa semua sistem pendinginannya. Dari mulai tadi ada radiator, terus ada reservoir tank, terus ada kaca kipas juga nanti. Dan silakan nanti kalian periksa. Nah, nanti jadwal sudah saya sediakan di sini, sudah saya persiapkan. Silakan nanti kalian kerjakan. Nanti akan saya bagi kelompok. Kelompoknya kalau di sini berarti akan saya bagi menjadi 4 kelompok saja. Nah, dari tadi materi yang saya jelaskan, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, Mas siapa? Saya disebutnya nama Bapak Sebelah. Ya. Apakah saat tali kipas itu dapat diperbaiki? Ya. Pertanyaan adalah apakah tali kipas itu dapat diperbaiki? Oke, ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Mas. Tidak, saya nomor sekarang. Ya, dapat diperbaiki dan cara menyekannya dengan sesuai standar kekencangan yaitu 10 kg atau cm. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas. Ya, jadi untuk yang namanya tali kipas itu dapat disetel, tidak perlu diperbaiki, kecuali kalau dia itu nanti rusak, terjadi rantas atau apa itu di dalam karetnya, baru itu diganti dan diperbaiki. Tapi kalau hanya mungkin tadi kendor, bisa diperbaiki. Oke. Selanjutnya ada lagi silakan. Ya. Hari kedua. Apa yang terjadi jika sebuah kendaraan mengalami overheating? Ya, baik. Apa yang terjadi jika kendaraan mengalami overheating? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya. Komponen mesin akan rusak dan mesin mengalami mati. Ya. Tepuk tangan. Oke. Jadi yang terjadi adalah ketika nanti mengalami overheating, komponen mesin akan mengalami mati dan juga mati, macet, nggak bisa jalan. Itu yang disebut dengan overheating. Oke, ini saya bagi kelompok dulu. Nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Di mana kelompok 1 itu ada Adika Virus, ya. Kemudian ada Anugrah Robi, terus ada Ahmad Nurhuda, Arif Budiman, dan Arif Nur Wahid. Itu masuk kelompok 1. Kelompok 4 ada Muhammad Syahrul Anam, Randi Setiawan, Ridwan Saputro, Satya Purnama Haji. Baik, nanti saya bagi dulu. Tadi adalah kelompok 1-nya sudah. Oke, saya bagi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kalian perhatikan dulu di dalam LKPD yang saya berikan. Itu namanya LKPD-nya. Nah, dari LKPD tersebut nanti kalian bertugas
memeriksa apa-apa yang ada di situ di RKPD-nya. Kemudian hasilnya kalian tulis. Hasilnya berapa? Kemudian nanti kalian simpulkan. Setelah itu nanti baru kalian mengadakan presentasi. Nanti oke ya, siap. Jadi nanti kelompok 1 silakan menggunakan mobil yang Avanza hitam. Kelompok 2 yang menggunakan yang Xenia biru. Diperhatikan di sini ya. Perhatikan. Madepnya sana Mas ya, biar tahu semuanya. Saya kasih waktu 5 menit nanti ya. 5 menit silakan untuk memeriksa semuanya. Silakan untuk dikerjakan sesuai dengan RKPD-nya ya. Sebelah sini kan ada tadi berapa? Satu enggak kondisi masuk. Ya. Simpulannya nanti ditulis. Persiapan nanti pada sekian presentasi itu ada yang bertanya. Ketika teman-teman ada yang bertanya, kan bisa jawabnya. Silakan dipilih alatnya. Jangan lupa. Dulu disamakan tutupnya biar sama. Tutupnya. Pemesan radiator ya, jika nanti ya. Kayaknya bisa. Pemesan radiatornya. Ya, ditarik. Ya. Tarik kayak gitu. Silakan diperiksa berapa tekanannya. Sama, silakan. Tinggal kalau sudah berarti tutup radiator ya sudah. Terus nanti jangan lupa kualitasnya. Nah ini sama namanya pasir tanknya. Bisa dengan hasilnya. Ya DPS biar gantian sama yang lain. Dikembalikan ke tempat semula. Kembalikan tempat semula. Kelompok 1 bisa di sini nanti bisa membuat kesimpulan dengan teman-temannya. Sekarang tugas kalian saya kira sudah selesai untuk menyimpulkan. Nanti saya harapkan bisa maju satu-satu presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke ya. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya, nanti ya. Baik, kelompok 2 silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Kami nama saya Desta Alfiansa dan Saya Rahman Pertama, saya Bin Samiratul. saya Faisal Ahmad Bai, saya Faizal Susilo. 1. Pemeriksaan radiator. Kuantitas air pendingin baik. Kesimpulan, kondisi kualitas air pendingin masih baik.
kualitas air pendingin baik. Kesimpulannya, kuantitas air pendingin baik dan masih layak digunakan. Kondisi tekanan radiator normal. Kesimpulan, kondisi dari tekanan radiator normal dan kondisi radiator normal atau tidak ada kebocoran. Kondisi fisik untuk radiator. Hasil pemeriksaan baik dan masih layak digunakan. Kesimpulan, kualitas fisik untuk radiator bagus. Ya, yang keras sedikit ya, biar juga jelas ya, keras. Pak Guru agak kurang, silakan. Yang keras ya. Kondisi tekanan tutup radiator bertekanan 1,8. Kesimpulannya, kondisi tekanan tutup radiator 1,8. Kondisi kebocoran tutup radiator tidak standar 1,8. Kesimpulannya, kondisi kebocoran tutup tidak standar bertekanan 1,8. Tali panggil kipas, kondisinya sangat tidak bagus. Tekanan talinya 10 kg per cm normal. Kesimpulannya itu kondisi tali kipas yang masih bisa digunakan dan tegangannya normal dengan pengencangan 10 kg per cm. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2, silakan. Ya. Yang keras masih tanyanya, silakan. Bagaimana cara kita mengetahui kalau air radiator itu bocor? Ya, bagaimana caranya? Silakan dijawab, Mas Faiz. Dapat diketahui saat kita menggunakan radiator gas apabila saat pemeriksaan baru mengalami turun saat mencapai dan tidak mengalami kebocoran. Ya. Jadi dengan cara menggunakan radiator tester ya tadi ya, radiator tester ya, maaf ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan, nanti akan saya nilai. Ya, baris sesuai tadi. Yuk, kumpulkan lagi. Ya, duduk aja nggak apa-apa, duduk. Akan tanya ya, duduk kayak tadi. Ya, oke. Baik, itulah untuk pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum saya akhiri, tadi sedikit saya kalau boleh saya merefleksikan materi kita atau pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi bahwasanya nanti ketika pada saat kita mengganti air radiator itu tidak boleh sembarangan, yaitu menggunakan air coolant. Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menemukan tali kipas kendor, kita tidak perlu memperbaiki tapi cukup di setel ya, itu seperti itu. Jadi kesimpulan hari ini tadi kan sudah praktek dari awal, saya sampaikan materi, terus kemudian kan praktek, kan tak suruh mengerjakan KPD, sudah bagus sekali. Terima kasih, semangat untuk kalian semuanya, terus tangan. Yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran yang sama dengan waktu yang berbeda. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silakan saya minta kembali kepada ketua kelas untuk memberi doa dulu. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih dari saya, silakan boleh pulang, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.